Welcome back teman-teman to my YouTube channel. Hari ini saya akan sharing terkait salah satu sosok yang sangat inspiratif dan menjadi panutan di dunia trading pasar modal Indonesia. Beliau adalah Mas Bekti Sutikna. Jadi Mas Bekti Sutikna ini adalah pemenang Mirai Hot Competition Season 3 dan juga Season 4. Nah, Season 3 beliau berhasil menang dengan juara satu untuk transaksi value amount. Beliau berhasil membukukan transaksi trading 2,4 triliun hanya dalam 1 bulan. Dan di season 4, beliau berhasil kembali menjadi juara pertama dan trading dengan value total dalam 1 bulan perdagangan itu 2,5 triliun lebih. Beliau adalah seorang yang sangat inspiratif, beliau adalah seorang full-time trader. Nah, kalau saya dengar beberapa YouTube yang membahas tentang beliau dan juga IG Live tentang beliau, beliau dulu background-nya adalah salah orang yang bekerja di beberapa sekuritas, kemudian beliau akhirnya resign dan menjadi trader independen, jadi full-time trader. Nah, beliau banyak sharing terkait suka dukanya menjadi seorang full-time trader. Beliau adalah seorang scalper. Scalper itu maksudnya adalah day trader ya, jadi beli jual di hari yang sama. Dalam satu hari beliau mengisahkan bahwa dia bisa melakukan trading hingga trade confirmation-nya itu satu hari itu bisa sampai 15-20 lembar, bisa sampai 50-60 kali transaksi jual beli hanya dalam satu hari perdagangan. Dan beliau sangat yakin untuk menggunakan margin apabila beliau sudah menganalisis dengan baik. Jadi ketika beliau memenangkan Mirai Competition Hot Season 4 dan Season 3, beliau juga menggunakan fasilitas margin untuk saham-saham yang beliau sudah analisis. Beliau tipenya adalah scalper, jadi beli untung 2-3% langsung cabut. Nah, apakah beliau tidak pernah rugi? Enggak. Jadi beliau sendiri juga sampai sekarang masih mengalami kerugian, tapi total keuntungannya itu jauh lebih besar daripada kerugian. Beliau di Mirai season yang ketiga itu dengan modal 220 juta untung 14 miliar. Luar biasa. Beliau juga salah satu trader yang paling dihormati dan disegani di pasar modal sekarang. Beliau juga sangat humble, sering melakukan sharing kepada teman-teman melalui IG Live, yang undang-undangan IG Live. Beliau sebenarnya tinggal di daerah Yogyakarta dan sekarang banyak menjadi pembicara-pembicara untuk melatih kita para newbie di dunia pasar saham. Beliau itu juga mengisahkan saat beliau itu awal sebagai full-time trader, beliau juga mengalami kerugian yang cukup signifikan. Beliau pernah rugi sampai 50-60% juga pernah. Dan beliau mengisahkan satu hal yang dia sangat ingat sampai sekarang itu adalah ketika beliau akan menikah dan di acara siramannya beliau masih sempat melakukan trading. Saham yang tradingkan beliau itu adalah saham Army milik Bencok, Pak Beni Cokro yang sudah ditahan dan dihukum sekarang. Nah, ketika beliau membeli, kemudian beliau tinggal sebentar untuk acara siraman di luar rumahnya, sahamnya langsung ARB. ARB itu masih 35% ya pada saat itu ya, jadi belum ada batas 7% saat corona seperti sekarang. Nah, beliau walaupun modalnya 100 juta itu tinggal 65 juta karena ARB 35%, beliau tidak patah semangat, beliau tetap fokus trading dan akhirnya beliau bisa recovery modalnya kembali, bahkan untung berlipat-lipat sampai sekarang menjadi salah satu trader yang sangat dihormati dan disegani di Indonesia. Beliau membuktikan dengan ketelatenan, insting, pengalaman beliau belasan tahun di pasar modal, mulai dari di sekuritas sampai beliau menjadi trader independen. Beliau akhirnya berhasil dengan modal 220 juta membukukan keuntungan 14 miliar lebih. Nah, saya banyak belajar dari beliau secara mindset di dunia investasi. Walaupun mungkin gaya trading kita tidak harus sama seperti beliau. Beliau benar-benar adalah seorang scalper di mana mulai market jam 8 sampai penutupan beliau itu standby di depan laptop untuk melakukan analisis jual beli tanpa hanya berhenti saat jam market berhenti dan istirahat. Kemudian pas market buka di sesi 2 beliau sudah standby lagi. Mungkin saya pribadi bukan tipe scalper seperti beliau, mungkin saya itu lebih ke swing trading maupun ke investor. Namun saya sangat menghormati beliau. Beliau sangat
inspiratif ya bagi saya ya. Seorang yang lahir bukan sebagai dari keluarga yang kaya, dari keluarga biasa-biasa saja, tapi begitu luar biasa mampu merubah hidupnya dengan trading di pasar saham, dan sekarang menjadi inspirasi dan banyak mengajarkan ilmunya kepada kita para newbie. Dari sharing saya hari ini itu saya mau menyampaikan intinya seperti ini. Mau kita trading, investing, atau apapun itu, kita mesti tahu profil risiko kita, dan kita tahu kita bisa mengamati market atau enggak. Beliau seorang scalper karena beliau bisa mengamati market detik per detik, menit per menit selama hari perdagangan. Bagi kita yang mungkin bekerja, kita nggak cocok sebagai scalper karena kita tidak bisa mengamati market secara real time. Mungkin kita lebih cocok untuk swing trading, kita beli untuk kita jual kembali mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian, atau mungkin investing, long term investing, kita beli, kita hold mungkin 6 bulan, setahun, 2 tahun mungkin. Nah, tapi yang bisa kita pelajari adalah jangan pernah putus asa di market karena market itu kejam. Tapi bagi kita, kalau kita mau berusaha, kita mau belajar, bisa jadi kita bisa sukses seperti beliau. Beliau sudah membuktikan melalui pengalaman dan kerja keras beliau, akhirnya beliau menjadi orang yang sukses dan kaya raya di pasar modal. Ini itu aja sharing saya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe di channel YouTube saya untuk terus mendukung channel YouTube saya agar saya tetap konsisten sharing pada teman-teman sekalian. Thank you. Sampai jumpa lagi di vlog saya berikutnya. Bye-bye.